Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب المشارق والمغارب ورب الأولين والآخرين. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ونبيه ورسوله وخليله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وكلهم أجمعين. أما بعد. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa ataupun mewakili Bapak Kadus, Bapak Ketua RT, kemudian yang kami hormati Mudir atau pimpinan Mahat kita, Mahat yang tercinta, yaitu Ustazuna Dul Azmi Al-Hafidh. Kemudian yang kami hormati juga Ketua Yayasan beserta perangkatnya, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, para santri dan santriwati yang sudi kiranya hadir pada malam hari ini. Pertama-tama ini tidak akan terlupakan, yaitu sebagai rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkat rahmat dan nikmatnya kita bisa berkumpul di masjid yang mulia pada malam hari ini. Selanjutnya salawat dan salam tak lupa dan tak henti-hentinya kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada malam hari ini kita memperingati hari kelahiran beliau. Dan acara pada malam ini sebagaimana disinggung oleh Mudir tadi, bahwa kita memperingati hari santri serta Maulid Nabi. Oleh karena penceramah itu, jadi saya ngambil pertama, ya saya akan pertama itu enak, bisa milih, yang kedua bisa dipilih, gitu kan? Jadi saya ambil pertama. Tapi oleh karena yang kedua beliau sudah pakar dalam menghadiri acara Maulid Nabi, saya serahkan ke beliau ini misi Maulid Nabi. Jadi saya fokus ke hari santri. Hari santri itu kan 22 Oktober. Asalnya tuh presiden dan menjadikan 1 Muharram asalnya, tapi ditentang oleh para ulama kita yang dari NU, kan eloknya tuh 20 Oktober sesuai dengan resolusi tingkat Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Makanya ditetapkan 20 Oktober sebagai hari santri nasional. Kemudian saya cek pamflet tadi ya. Yang pamflet itu motonya, maaf ya, kamu membangun negeri dengan generasi Qur'ani yang berkualitas, cocok dengan ada di pondok itu, cocoknya. Jadi saya akan mengulik tentang Fadilatul Quran, biar kita sebagai anak murid semangat dari hafal. Bagi mak-mak yang datang pada malam kok lebih lagi semangat untuk memasukkan anaknya dan memperhatikan anaknya yang masuk ke pondok Quran. Kenapa? Yo, di nama Quran itu kan kalau kita belajar di usul ini, dalil yang pertama itu adalah Al-Quran. Kedua masdarnya adalah hadis. Tuh, jadi Al-Quran itu penting. Kemudian juga tadi dari pemahaman dari pembukaan murid mengatakan kalau kita tidak cinta dengan Nabi, ya kemana? Kemudian di antara mukjizat yang terbesar yang kita rasakan mukjizat Nabi itu, walaupun sudah lewat 1400 tahun lamanya,
yaitu Al-Quran. Itu mukjizat terbesar. Kemudian kalau mengikut Nabi, sebagaimana di hadis Nabi katakan, la yu'minu ahadakum atau la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi, dalam riwayat katakan min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak dikatakan orang itu beriman kalau dia itu mencintai yang lain itu lebih besar dari mencintai aku, kata Nabi. Nah, di antara mencintai Nabi itu ialah mempelajari kitab suci yang diturunkan kepada beliau. Bagaimana firman Allah dalam Quran, innal ladzina yatluna kitaballah, bukan? Wa amma innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liwafiyahum ujurahum wa yaziduhum min fadli innahu ghafurun syakur. Orang-orang yang membaca kitab Allah, kamu kitab Allah, misalnya di sana Al-Quran. Kemudian apa lagi setelah itu? Mendirikan sembahyang. Kenapa? Di ayat itu pertama Al-Quran, kedua mendirikan sembahyang. Karena mendirikan sembahyang itu salah satu rukun dari rukun agama. Hadis mengatakan, man aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad hadamad-din. Jelas. Kalau kita dulu di musola pasti tulis itu banyak. Ini itulah namanya sudah dicek bahwa hilang dulu kesaturan. Kemudian setelah itu apa? Wa yunfiqu mimma razaqnahu ikhlas. Ketika kita itu mengerjakan sholat, kalau ada rezeki berlebih, disedekahkan dalam kebaikan, gitu kan? Apa namanya? Yang juna tijaratan lan tabur, karena mereka hanya mengharap tijarah perdagangan. Kenapa dalam Quran itu banyak mengatakan apa? Memakai kalimat tijarah. Sebagaimana yang kita tahu, tabiat kita itu pengennya kena untung terus. Makanya Al-Quran itu ngasih ayat sesuai dengan tabiat kita. Jadi apa? Yarjuna tijaratan lan tabur. Dia itu mengharap perdagangan yang berarti tidak akan merugi. Nah, itu tiga tadinya, baca Quran, sholat, sedekah. Tuh, yang itu. Kemudian liwafiyahum ujurahum. Nah, pahalanya tuh disempurnakan lagi oleh Allah. Wa yazidahum min fadli, bahkan bisa ditambah sesuai dengan kehendak Allah. Innahu ghafurun syakur. Kemudian itu ayat pertama tentang fadilah Al-Quran. Dengar Pak, ya, jadi murid santriwati santriwan, kalian beruntung dipilih oleh Allah untuk menjaga kitabnya. Sebagaimana ada di hadis kata apa? Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kamu itu adalah orang yang mengajarkan Al-Quran dan mempelajari Al-Quran. Fadilah Al-Quran itu besar. Kemudian apa? Di hadis yang lain Rasulullah mengatakan dari Sayyidah Aisyah mengatakan al-mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Orang mukmin yang dia itu baca Quran bagus bacaannya. Nah, kalau bagus itu berarti dari makhrajnya, dari tajwidnya, alhamdulillah pondok kita ini sudah masuk kategori itu. Ma'as safaratil kiramil bararah. Dia itu masuk dalam golongan malaikat-malaikat yang agung. Tuh. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatataqqu. Wa fi riwayatin ukhra wa huwa yata'ahaduhu. Apa itu? Wa alaihi syadidun. Ada mengatakan yashukku lahu ajrani. Kemudian orang yang membaca Al-Quran
tapi dia ada materi masih politik. Bacanya itu bisa lah, tapi kepo-kepo gitu apa? Tak itu kalau kau baca itu udah lancar lah, berat lidah tuh lah mengucapkan kalimat-kalimat Al-Quran itu apa? Lahu ajrun, dia dapat 2 pahala. Kenapa? Pertama, pahala dia baca Quran, kedua pahala kesekolah dia mengucapkan Tuhan. Apa? Bagi mama, bagi bapak-bapak yang lagi ngaji Quran, baca Quran sekarang, dapat pahala besar. Dan ada terlambat dan ada kata terlambat untuk mempelajari Al-Quran. Kenapa? Di dalam hadis lain ataupun mengatakan apa? Tolabul ilmi fardhun ala kulli muslimin wa muslimatin. Di dalam yang lain mengatakan utlabul ilma minal lahdi ilal lahda, minal mahdi ilal lahdi. Kemudian fadilah Al-Quran itu di ayat apa di hadis lain mengatakan dari Abi Umamah Al-Bahili mengatakan sampai Rasulullah SAW yaqulu iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran. Kenapa? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Al-Quran ini datang pada hari kiamat syafi'an li ashabi, menjadi syafaat penolong bagi orang yang membacanya. Di dalam ayat apa? Al-Quran itu datang berbentuk sesuatu. Ada kata dia itu kayak ditolak besar cakap. Nah dia pulang cakap ketika kita hendak itu nak dimasuk neraka, dia datang jangan. Dia mengambil Quran. Kemudian di ayat yang lain juga katakan al-mu'min alladzi yaqra'ul Quran kama talil mutrijah lahu rihun thayyibun wa ta'muhu thayyibun. Orang mukmin yang membaca Al-Quran dia itu sama seperti al-mutrijah. Ada kata al-mutrijah. Al-mutrijah ini kalau kita diartikan bahasa Indonesia jeruk santis lah. Jeruk santis mirip lah ini. Kenapa jeruk santis? Dicium baunya harum. Kemudian makan enak. Orang mukmin yang membaca Quran. Kemudian al-mukmin alladzi la yaqra'u al-Quran katamri lari halahu wa ta'muhu thayyibun wa hilmun. Orang mukmin, mukmin, yang mukmin itu orang percaya pada Allah itu mukmin insyaallah. Yang tidak membaca Quran itu seperti buah tamar. Nah, buah tamar itu kalau bahasa kita buah kurma. Buah kurma itu tidak ada bau, tapi dimakan enak. Nah, itu bedanya. Kemudian ditambah lagi yang hadisnya apa? Al-munafiqun atau al-munafiq yaqra'ul Quran kama tali raihana lahu rihun wa la ta'ma fiha. Orang munafik kalau dia baca Quran itu sama seperti raihana. Raihana itu kalau bahasa kita itu tumbuh-tumbuhan yang wangi. Nah itu. Kemudian rasanya pahit. Warihu, toyiburihu, watomuhu, murrun gitu. Jadi baunya enak dicium, tapi rasanya pahit. Nah itu orang munafik yang adu baca Quran padahal. Gitu. Kemudian lagi al-munafiq la yaqra'una al-Quran kama tali. Pokoknya di situ kalau bahasa Indonesia itu lampu kayu lagi. Kalau bahasa Arab itu kama tali hamzah. Lari halahu walakum fihi. Udahlah dia itu udah bau, rasanya itu udah enak pula. Kemudian fadilah juga bagi penghafal Quran atau orang yang berjibaku dalam Al-Quran. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Amal hasanah bi asri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfan, walakin alif harfan wahidah, lam harfan wahidah, mim harfan wahidah. Jadi kata Ibnu Mas'ud meriwayatkan dari Rasulullah, orang yang membaca
satu huruf di dalam Al-Quran, dia akan mendapat kebaikan. Kebaikan itu katanya kalau diberi angka, satu kebaikan itu jumlahnya 10. Kemudian yang namanya satu huruf itu bukan alif lam mim itu satu huruf. Alif lam mim itu satu kalimat namanya. Alif lam mim itu alif lam mim. Alif satu hasanah, lam satu hasanah, mim satu hasanah. Kalau kita itu matematika, kalau nak hitung-hitungan, alif lam mim itu kalau dapat 30 baru baca alif lam mim. Apalagi yang baca sampai hafal, apalagi yang hafal apa Fatihah tadi apa? Itu apa Fatihah apa? Tadi jalan apa itu? 27 apa kalau semuanya itu? Ada 27 kalau kita hitung-hitungan gitu. Jadi banyaknya pahala barokahnya orang yang berjibaku dalam Al-Quran. Kemudian ini asal dari Sayyidina Umar mengatakan orang dalam riwayat mengatakan intinya orang yang berjibaku dalam Al-Quran dia kita menjadi dua golongan. Ada yang fokus atau orang yang memang terjun langsung dalam Al-Quran. Yang satu itu dia meremehkan Al-Quran. Orang yang memang mempedulikan Al-Quran itu Sayyidina Umar, dia akan diangkat derajatnya. Kemudian orang yang meremehkan Al-Quran, dia akan dihilangkan derajat. Kalau kita tuh ditintak gitu. Jadi jangan sembarangan meremehkan orang penghafal Quran. Tuh, banyak sekarang tuh orang ngomong, kayak pulang cuma dosa dulu, cuma hafal Quran dan ijazah dapat. Jangan salah Pak, Bu, saya buktinya. Saya pergi ke Mesir itu, saya cuma SD cuma saya punya ijazah resmi. MTS saya musto, alias saya pakai C. Alhamdulillah saya bertes pergi saya Mesir. Barokahnya apa tuh? Al-Quran. Kenapa? Waktu itu saya dites Al-Quran dites. Orang bapak di Sapal, jawabannya adalah 10 juz. Dites, ambil lancar, lolos seleksi pertama. Yang kedua tes lagi di Jakarta, langsung ketemu dengan Syekhnya langsung. Kan apa sekali Al-Quran tadi? Masuk wajib, masuk aja bilang. Berapa apa Al-Quran ini? 10 juz. Boleh dites kan? Tes lah. Waktu itu bilang saya mempersiapkan saya 10 juz saya matangkan untuk siap nanti untuk tes Mesir. Terus di tes sama Syekhnya, baconya alhamdulillah yang tes itu udah 10 juz dah. Cuma 3 juz di bawah. Saya lahap kalau alhamdulillah. Nah itu jadi insyaallah bila pada awal itu saya tes tengok lolos itu barokahnya Al-Quran. Jadi yang takut Pak, Bu, menyumbangkan anaknya di lembaga Al-Quran. Kenapa? Tadi itu hadis yang saya jelas tuh. Iqra'ul Quran itu baru baca loh, bukan apa Iqra'ul Quran. Quran tapi baca. Fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an ashabi. Nah, hari kiamat memang pasti dapat. Kalau kita sungguh-sungguh baca Quran dan mengamalkannya, jadi dunia tidak dapat. Itu barokah Al-Quran. Jadi saya sarankan yang punya anak di risiko, janganlah diganggu anaknya itu. Pada bulan orang tua kok, anak lahir dalam risiko, izin balik, detik amalan, makanya biarkanlah dulu. Kenapa? Saya juga merasakan, ayo Pak, yang mau tuh saya 17 tahun dulu. Tapi apapun alasan anak bapak kembali tahu saya benar. Ada orang bilang, itu yang udah pola main alasannya. Intinya kalau udah balik itu, kali 2 kali balik itu, balik pola itu, nak lagi menimbulkan himmah untuk baca Quran apa itu, 23 kali lagi. Itu. Makanya kalau detiknya apa itu hajah yang muhim, hajah yang benar apa kebutuhan yang benar-benar mendesak, janganlah. Apalagi sih tomat banyak orang kalau umumnya udah matol lah, masa pada izin juga balik gitu kan. Kecuali kalau hajah yang benar-benar sangat gitu kan. Contohnya apa? Saya balik apa? Dia ambil tahlil, gitu boleh. Ambil tahlil caranya
Nah begitu memang ada hasil dari ekonomi untuk ditahlil itu boleh nggak? Insyaallah boleh. Untuk tahlil ya. Nah itulah yang nonton yang sudah mono semangat. Kenapa? Yang sesuatu itu fadilahnya. Di antara hadis cuma baca Quran baik. Kita tak sih kok baca Quran, hafal Quran. Nah itu lebih besar dari pahala. Jangan takut, ya. Intinya apa satu? Sungguh-sungguh. Kalau ada sungguh-sungguh itu udah jadi itu intinya. Sungguh-sungguh, ngajarkan hafalannya. Terus banyak. Kalau misalnya kalian sudah selesai 30 juz, minimal 10 juz 2 kepala. Nah itu adalah modal untuk ngapur. Sekarang tuh orang yang hafal Quran itu di Universitas itu dicari ya. Salah satu contohnya Ustaz Andro itu. Nah itu masuk unja gratis, masuk unja. Itu hafal Quran. Nah itu banyak yang tahu. Kalau masalah itu yakin bilang. Masakan yuk kita nyangkut kitab Tuhan, tidak dikasih jalan yang elok mustahil. Kenapa? Inna nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun, kata Allah. Kami itu yang menurunkan Quran, kami yang menjagonya. Kalau anak kita yang hafalkan, dia itu jago Quran kan? Otomatis Allah yang jago dia. Jangan takut, semangat. Anaknya sudah mondok, bantu anaknya itu. Kalau bisa bantu, bisa karena kalau bisa selesai loh. Saya susah nyari kok. Doa ibu penting. Doa seorang ibu itu lebih mujarab daripada ibu kita tawa dengan ustaz dan ustaz kami datang rumah. Tawa Ustaz supaya anak saya sehat. Tangan doa itu lebih lagi. Kenapa? Ya doa orang yang sudah melahirkan, sudah menjago itu lebih terasa beratnya untuk mendidik anak itu. Dia berdoa, apalagi berdoanya itu seperti doa malam, udah insyaallah saja itu. Itu yang itu. Nah, kalau saya sampaikan susahnya Mas Amin Nabi ada saatnya khusus kan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.